selamat datang kembali. Perkenalkan, saya Dr. Bella dari Puskesmas Sidoarjo Kidul yang hari ini akan membawakan episode kedua. Nah, gimana nih para bunda, sudah nonton episode pertamanya belum? Keren kan? Kemarin udah belajar cara mempersiapkan MPASI dengan Bu Nur dan juga Dr. Valeska. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari cara mempersiapkan MPASI berdasarkan anjuran dari Kemenkes dan juga WHO. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir. Ya, di sini sudah bergabung bersama saya ahli gizi dari Puskesmas Sidoarjo Kidul, Ibu Lina, yang akan menunjukkan cara menyiapkan MPASI untuk anak. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama kita siapkan nasi ya. Nasinya 4 sendok makan. 4 sendok makan ya? Iya, 4 sendok makan ya, Bu. Kemudian kita sama tahu putih ya. Tahu putih ini setengah potong aja cukup. Kurang lebih 1,5 sendok, Bu. Nah, kita kasih daun salam cukup 1 lembar saja. Kemudian kita pakai air secukupnya ya. Air yang kita pakai adalah air kaldu yang tadi kita pakai untuk ini merebus daging ayamnya ya, Bu ya. Biar zat gizinya lebih bagus gitu. Ini boleh kita aduk sampai tahunya agak lembut, nggak apa-apa, kasar-kasar gitu nih. Kalau sudah agak setengah matang begini, Bu, bisa dimasukkan daging ayam nih. Daging ayamnya kurang lebih 2 sendok makan nih. Nah, ini sebagai protein hewan ini sangat penting untuk anak-anak kita yang usia 9 sampai 11 balita ya. Nah, terakhir kita masukkan bayam. Kenapa bayam ini kita terakhir, Bu? Karena bayam ini sifatnya cepat matang. Gitu. Jadi untuk menambah kalori kita anak-anak biasanya kita tambahkan minyak. Kurang lebih ini setengah sendok teh. Itu sepertinya sudah cukup ya, Bu ya. Nah, sudah cukup, bisa kita tuang di mangkok ini. Kira-kira nih Bu, yang sering menjadi pertanyaan dan keluhan ibu-ibu saat ini kan anak-anaknya sulit makan seperti Ibu. Kemudian ibu-ibu menjadi stres dan kemudian juga menjadi terbebani untuk memberikan makan pada anak. Kira-kira Ibu ada tips mungkin untuk ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini? Oh iya, Bu. Untuk anak-anak yang susah makan gitu ya, itu banyak sekali di mana-mana gitu, males gitu. Nah, tips-tipsnya mungkin ibu-ibu balita nanti bisa mengatur yang pertama ya. Yang pertama itu di jadwal makannya. Jadi ada jadwal khusus untuk makan gitu ya. Gitu. Terus memberi makan anak itu maksimal misalnya kita nyuapin anak gitu ya, Bu. Maksimal lamanya hanya 30 menit. 30 menit. Iya, jadi tidak boleh lebih. Gitu. Terus ini ibu-ibu kadang kita memberi makan sambil jalan-jalan atau nonton TV atau bermain itu malah tidak disarankan. Gitu, Bu. Jadi kebanyakan kita masih itu, Bu, di luar banyak orang yang gendong anak sambil jalan-jalan sambil nyuapin atau mungkin diajak main sambil nyuapin. Nah, itu malah tidak kita sarankan. Jadi untuk makan sebaiknya fokus menghadapi apa yang kita makan. Kemudian kalau misalnya sudah 15 menit, anak kok bosan sudah tidak mau makan, lebih baik memang dihentikan saja. Gitu. Kita tidak boleh, Bu, memaksakan anak harus mau makan walau 1 sendok, 2 sendok, tapi sifatnya dipaksakan tidak diperkenankan. Gitu. Jadi biarkan anak itu juga nanti punya inisiatif untuk belajar makan sendiri, itu malah lebih baik. Ya, barusan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Lina mengenai cara menyiapkan MPASI, kemudian juga tekstur dari MPASI dan juga tips dan trik untuk anak-anak yang sulit makan. Nah, sekian dari kami mungkin ya, Bu ya. Selanjutnya mungkin para ibu bisa mencoba di rumah mempersiapkan MPASI sesuai usia anak supaya si kecil semakin tahap dan juga tumbuh sesuai usia.